Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Marilah kita lanjutkan satu kajian tentang amaliyah sunnah yang dilakukan oleh Nabi dan amaliyah sunnah yang dilakukan oleh para sahabat. Tidak semua amaliyah dikatakan bid'ah apabila di zaman Nabi itu tidak ada. Tidak semua apa yang dilakukan oleh kita dan di zaman Nabi itu tidak ada lalu divonis bid'ah. Tidak banyak sekali beberapa contoh para sahabat melakukan di zaman Nabi tapi beliau tidak melarang. Banyak para sahabat melakukan dan dilakukan oleh sahabat, Nabi tidak melakukan tapi tidak melarang. Ini yang perlu kita tegaskan, bahwa amaliyah yang dilakukan Nabi itu sunnah Nabi yang kita lakukan. Tetapi juga ada amaliyah sunnah yang dilakukan oleh para sahabat tapi Nabi tidak melarangnya. Di zaman sekarang ini kan ada yang mengatakan pokoknya pada zaman tidak ada, di zaman Nabi tidak ada, dan Nabi tidak melakukan, semua itu fitnah neraka. Ya, saya kira kalau ngaji kepada para ulama yang alim alamah, kalau kita ngaji kepada para ulama yang alim alamah, mari kita contohkan Syekh Imam Nawawi Banten, itu gurunya ulama Hijaz, lama di Mekah, alim alamah, punya karangan kitab 100 lebih, alim alamah. Beliau itu gurunya Ki Kholil Bangkalan, alim alamah. Beliau itu gurunya Syekh Muhammad Hasan Genggong Al-Arif Billah, alim alamah, alim alamah. Dan banyak ulama-ulama yang masih hidup sekarang yang tidak selalu memvonis apa yang dilakukan oleh kita di zaman sekarang dan di zaman Nabi tidak ada, lalu divonis bid'ah, maka masuk neraka. Tidak. Coba ngaji ulama yang masih ada sekarang ini. Hadutul Syekh Al-Mukarram Ki Haji Ma'ruf Amin, alim alamah, Rois Am PBNU. Hadutul Syekh Al-Mukarram Ki Haji Profesor Dr. Syed Agil Sirot, alim alamah, alim alamah. Al-Mukarram Ki Haji Mustafa Bisri, alim alamah. Dan banyak ulama-ulama yang lain yang tidak kami sebutkan. Mereka menyampaikan dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkomitmen bahwa tidak pernah menyampaikan beliau itu apa yang tidak ada di zaman Nabi maka dikatakan bid'ah. Tidak,
masih melakukan verifikasi mana yang bid'ah hasanah, maka beliau menyebutkan ada bid'ah hasanah, bid'ah kebaikan. Di zaman Nabi tidak ada, tapi setelah Nabi para sahabat melakukan, Nabi tidak melarang. Dengan apa di zaman sekarang ini banyak yang menyampaikan bahwa pada saat Nabi melakukan amaliyah itu yang kita lakukan, tapi kalau pada zaman Nabi tidak ada maka semuanya bid'ah. Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Ada di keterangan yang lain hadis Nabi menyebutkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalian semua, kata Nabi, ikuti sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan mengikuti sunnah yang dilakukan oleh al-khulafa'ur rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Beliau disebut dengan khulafa'ur rasyidin. Dan dalam keterangan yang lain juga dalam hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, setelah aku, kata Rasulullah. Nabi memerintahkan ikuti sunnahku dan sunnah para sahabat al-khulafa'ur rasyidin. Kenapa di zaman sekarang lalu melarangnya? Kalau bukan dari Nabi dilarang. Oh, Nabi tidak melarang kok. Nabi tidak melarang apa yang disampaikan oleh sahabat pada zaman beliau masih hidup. Mari kita contoh kembali. Contoh. Pada zaman Nabi ini suatu kehebatan yang luar biasa. Suatu kehebatan yang luar biasa. Pada zaman Nabi, Al-Quran yang diajarkan kepada sahabat, sahabat kepada sahabat, Al-Quran pada waktu itu tidak ada titik. Ba, sa, jim, kho, itu kan ada titiknya. Sin, shin, ya, itu kan ada titik. Pada zaman Nabi belum ada titik itu, titik di dalam Al-Quran. Maka timbul satu keinginan dari seorang ulama, tapi ini bukan sahabat, yang bernama Abu As'ad Ad-Du'ali pada tahun 62 Hijriah. Berarti titik yang ada pada Al-Quran itu ditulis oleh seorang ulama, bukan sahabat. Setelah Nabi tidak ada, pada tahun 62 Hijriah. Coba, apa ini dikatakan bid'ah? Mari, apa ini dikatakan bid'ah? Pada zaman Nabi, Al-Quran dipelajari oleh sahabat, dipelajari tanpa titik. Luar biasa. Luar biasa. Para sahabat bisa membaca Al-Quran tanpa titik. Maka titik itu ditulis oleh seorang ulama, Abu As'ad Ad-Du'ali,
pada tahun 62 Hijriah. Demikian pula pada zaman Nabi tidak ada harokat. Coba kita bayangkan, kalau Al-Quran tanpa harokat, saya yakin kita tidak akan bisa membacanya. Yang bisa membaca kemungkinan yang bisa paham nahwu. Orang awam tidak akan bisa membaca kalau Al-Quran tanpa harokat. Kalau sudah ada harokatnya kadang masih salah kita membacanya. Maka harokat yang menentukan fathah, kasroh, dhamma itu yang menulis seorang ulama yang bernama Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, seorang ulama yang bernama Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ditulis pada tahun 1805 Hijriah, setelah Nabi wafat 185 Hijriah. Coba ini kita bayangkan lagi. Mari kita renungkan ya, supaya kita tidak terjebak selalu bid'ah. Pokoknya pada zaman Nabi tidak ada bid'ah, neraka, supaya tidak begitu. Ini yang diajarkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadiyah, para ulama NU. Penulis tafsir Abu Ja'far bin Jarih At-Tabari, tafsir. Penulis ilmu tauhid yaitu Wasil bin Abba, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Penulis Mustahul Hadis Shalihuddin Romahul Razi atas perintah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 Hijriah. Penulis ilmu nahwu yaitu Imam Sebawah. Kalau kita kaji macam ini, semua konteks keilmuan ya, semuanya bid'ah kalau memang itu dikatakan bid'ah. Tapi kan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, bid'ah yang baik. Saudara sekalian, adik-adik para remaja, para siswa di SMP, SMA, termasuk para mahasiswa di perguruan tinggi, mari jangan terjebak pada satu ungkapan orang tertentu yang menyampaikan semua yang tidak ada di zaman Nabi maka dikatakan bid'ah. Finar, neraka. Tidak. Nabi sudah menyampaikan dalam sabdanya, ikuti sunnahku dan ikuti sunnahku para sahabat Al-Khulafa'ur Rasyidin. Semua keilmuan ini kalau kita sadari, untuk memahami ilmu-ilmu yang kita maksud tersebut di atas atau ilmu-ilmu yang lain, perlu belajar kepada para ulama, perlu belajar kepada kiai, perlu belajar kepada ustadz-ustadzah, perlu belajar kepada dewan guru yang memang membidangi pada bidang ilmu tertentu. Termasuk antara lain, mari kita kaji lebih lanjut. Ada sebuah kajian yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u was-sadaqatu hadiyatun ilal mauta. Ad-du'a'u was-sadaqah hadiyatun
ilal mauta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa dan sedekah itu hadiah buat orang yang mati. Hadiyatun ilal mauta, ad-du'a'u was-sadaqatu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, as-sadaqatu ad-du'a'u was-sadaqatu hadiyatun ilal mauta. Doa dan sedekah buat orang yang sudah meninggal itu hadiah. Itu hadiah, itu adalah penghargaan. Jadi macam itu, hadiah itu kan penghargaan, Pak. Ada penghargaan dalam bentuk barang, ada penghargaan dalam bentuk surat, sertifikat kalau di zaman sekarang ya. Atau SK tertentu. Doa dan sedekah yang diberikan kepada orang yang sudah meninggal, kata Nabi, itu namanya hadiah. Dalam keterangan sebelumnya, apakah nyampe hadiah atau penghargaan itu? Nyampe pahalanya kepada orang yang meninggal. Ini kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala Umar, as-sadaqatu ba'da dafnah tawabuha ila thalathati ayyamin. Sahabat Nabi mengatakan, yaitu Umar bin Khattab, sedekah yang diberikan pada hari kewafatan, maka pahalanya nyampe sampai 3 hari. Selama 3 hari itu ya dapatkan nikmat, ya dapatkan rezeki di alam kubur. Was-sadaqatu salatu ayyamin yabqa thawabuha ila sab'ati ayyamin. Dan sedekah pada hari ketiga, sedekah pada hari ketiga itu pahalanya nyampe pada 7 hari. Dan barang siapa wasadaqu yaumus sabi' yabqa thawabuha ila khamsa wa ishrina. Dan barang siapa yang sedekah pada hari ke-7, 7 hari kewafatan, 7 hari kewafatan, yaitu pahalanya nyampe dia sampai 25 hari. Barang siapa yang dia bersedekah pada hari yang ke-40, bersedekah pada ke-25 hari misalnya, sampai ke-40 harinya. Barang siapa yang bersedekah min arba'ina ila mi'atin, barang siapa yang bersedekah pada 40 harinya, maka pahalanya sampai pada 100 hari. Wa minal mi'ati, yang sedekah pada hari yang ke-100 harinya, ila sanatin, maka pahalanya sampai 1 tahun. Wa min sanati ila amin, dan barang siapa yang melakukan sedekah pada 1 tahun, biasanya khol 1 tahun, maka pahalanya ila amin, sampai 1 tahun berikutnya. Ini sering hadis ini disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah. Amaliyah yang dilakukan oleh warga Nahdlatul Ulama ya, di hari pertama, hari ketiga, hari ke-7, ke-40, 100, 1 tahun. Ya, kalau ini merupakan amaliyah yang diamalkan, ini yang awalnya disebutkan oleh Rasulullah, doa dan
dan sedekah itu hadiah. Ad-du'a'u was-sadaqatu hadiyatun ilal mauta, kata Nabi. Doa, karena itu ya ayyuhal hadirin wal hadirat, terus saja kita mendoakan ya kepada para sesepuh kita, terus kita mendoakan kepada guru-guru kita semuanya, bahkan kita mendoakan kepada kaum muslimin wal muslimat, mukminin mukminat, terus saja. Inilah tuntunan para ulama, Nahdlatul Ulama. Kita sangat yakin ya, panutan kita seorang ulama besar, alim alamah ya. Panutan kita itu banyak yang terhimpun di dalam Nahdlatul Ulama, alim alamah, baik yang hidup di zaman sekarang ataupun yang hidup pada masa yang lalu, masa yang lalu, para ulama alim alamah. Kita mengikuti, karena itu penting ya, penting menyambung sanad keilmuan kepada para waliullah, penting sekali supaya tidak terjebak pada pemikiran yang sangat sempit. Semua amaliyah yang dilakukan oleh Nabi yaitu sunnah, dan mengikuti sunnah yang dilakukan oleh para sahabat. Nyampainya suatu doa yang dibaca oleh orang yang hidup atau orang yang hidup memberikan sedekah di atas namakan orang yang sudah meninggal dunia sampai pahalanya kepada mayit, itu bukan pendapat cendekiawan, bukan pendapat ilmuwan, bukan pendapat intelektual, bukan pendapatnya profesor doktor, bukan, tetapi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menyampaikan tuh Nabi. Siapa lagi yang mau dipercaya? Yang kita yakini ini Nabi yang menyampaikan bahwa kalau ada orang yang meninggal dunia kemudian ia bersedekah kepada mayit, nyampe pahalanya, itu Nabi yang menyampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh Abi Hurairah, ada seorang laki-laki menghadap Nabi. Ada seorang laki-laki menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna abi mata walam yusi afayanfa'ahu in tasaddaqtu anhu qala na'am. Ada seorang laki-laki menghadap Nabi, lalu dia menyampaikan kepada Nabi, sesungguhnya ayahku telah wafat, ayahku sudah meninggal dunia, dan dia tidak menyampaikan wasiat apa-apa. Afayanfa'ahu an tasaddaqtu anhu, kalau saya bersedekah untuknya, apakah nyampe pahalanya ya Rasulullah? Qala na'am, dia nyampe. Nabi menjawab, sampai pahalanya sedekah dan doa yang disampaikan oleh orang yang hidup tadi. Ceritanya anak kepada bapak, itu kata Nabi nyampe pahalanya. Lalu dalam hadis yang lain disebutkan,
an Abi Abbas radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah. Diceritakan oleh sahabat Abi Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi tuwafiyat afayanfa'uha an tasaddaqtu anha, qala na'am. Seorang laki-laki itu menyampaikan pertanyaan kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Beliau menyampaikan kepada Nabi, sesungguhnya ummi, ibuku telah meninggal dunia. Afayanfa'uha an tasaddaqtu anha, apakah kalau saya bersedekah untuknya, untuk ibunya, apakah nyampe pahalanya ya Rasulullah? Qala na'am, sampai. Nabi menjawab, iya sampai pahalanya. Karena itu lalu dia menyampaikan kepada Nabi, qala fa innali mahrufan fa ushhiduka anni tasaddaqtu bihi anha. Lalu seorang laki-laki itu menyampaikan di hadapan Nabi, saya punya kebun katanya. Saksikan, kami ingin bersaksi di hadapanmu ya Rasulullah, saya akan sedekahkan semua itu untuk ibu saya. Langsung, karena dia yakin pahala nyampe, maka dia bersedekah berupa kebun, ya. Kalau di sini ya kebun, ya kebun kurma kalau di Madinah, ya di Madinah. Yang disebut dengan sedekah itu bukan hanya berupa harta benda, bukan. Ada sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala awalaisa qad ja'alallahu lakum ma yatasaddaquna, bukankah Allah telah menjadikan buat kamu semua sesuatu yang dinamakan sedekah itu? Innalakum bikulli tasbihatin, sesungguhnya buat kamu semuanya, yaitu berupa tasbih, bacaan tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu namanya sedekah. Wa kulli takbiratin, dan semua ucapan takbir itu juga sedekah. Dan bacaan tahmid, wa kullu tahmidatin, bacaan tahmid alhamdulillah, itu juga sedekah. Wa likulli tahlilatin sedekatin, sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah, dan setiap pembacaan tahlil la ilaha illallah, la ilaha, itu sedekah. Maka tradisi keislaman di Indonesia, tradisi keagamaan di Indonesia, maka orang yang sudah melakukan pembacaan doa tahlil bahkan yasin, pulangnya diberikan hadiah oleh sahibul musibah. Orang yang mengalami musibah kematian itu kan tidak ditinggal oleh para tetangga. Mereka datang membawa sesuatu. Itu nggak ada paksaan, tetapi kesadaran yang sudah dibangun ratusan tahun di Indonesia. Mereka datang mendoakan, mereka datang ziarah, ya, membawa sesuatu, imbal balik sesuatu yang dibawa lalu dimasak, diberi
diberikan lagi kepada yang datang, diberikan lagi orang yang datang membawa sesuatu, yang datang diberikan sesuatu, yang datang membawa sesuatu, yang datang diberikan sesuatu. Ya, inilah namanya interaksi sosial yang sudah terjadi di Islam Nusantara di Indonesia itu. Islam di Nusantara itu yang terjadi. Karena itu ini yang sudah menjadi bagian amaliah kita di tengah-tengah masyarakat kita. Ini merupakan kajian, mudah-mudahan